Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qissatu Sa'id bin Amir bin al-Hizam al-Jumahi radhiyallahu anhu. Akhraja Ibnu Nu'aym fil Hilyah an Khalid bin Ma'dan qala ista'mala alaina Umar bin al-Khattab bi Himsah Sa'id bin Amir bin al-Hizam al-Jumahi radhiyallahu anhu. فلما قدم عمر بن الخطاب حمصة قال يا أهل حمصة كيف وجدتم عاملكم؟ فسقوت إليه وكان يقال لأهل الحمصة ويفات الصغرى بسكايتهم العمال. قالوا نسقوا أربعا لا يخرج إلينا حتى يتعلى النهار. قال أعظم بها. قال وماذا؟ قالوا لا يجيب أحدا بالليل. قال وعزيمة. قال وماذا؟ قالوا وله يوم في السحر لا يخرج فيه إلينا. قال عزيمة. قال وماذا؟ قالوا يغمز الغمزة بين الأيام يعني تأخذه موتة. قال فجمع عمر رضي عنه بينهم وبينه وقال اللهم لا تفيل رأيي فيه اليوم ما تشكون منه؟ قالوا لا يخرج إلينا حتى يتعلى النهار. قال والله إن كنت لأقرأه ذكره ليس لأهل خادم فعجنوا عجيني ثم أجلس حتى يختمر ثم أخبز خبزي ثم أتوضأ ثم أخرج إليهم. فقال ما تشكون منه؟ قالوا لا يجيب أحدا بالليل. قال ما تقول؟ قال إن كنت لأقرأه ذكره إني جعلت النهار لهم وجعلت الليل لله عز وجل. قال وما تشكون؟ قالوا إن له يوم في الشهر لا يخرج إلينا فيه. قال ما تقول؟ قال ليس لي خادم يغسل ثيابي ولا لي ثياب أبدلها فأجلس حتى تجيف ثم أدلكها ثم أخرج إليهم من آخر النهار. قال ما تسكن منه؟ قالوا يغمز الغمزة بين الأيام. قال ما تقول؟ قال شهدت مصرع خبيب الأنصاري رضي الله عنه بمكة وقد بضعت قريش لحمه ثم حمله على جزعة فقالوا أتحب أن محمدا مكانك؟ فقال والله ما أحب أني في أهله وولده وأنا محمدا صلى الله عليه وسلم سك بسوكة ثم نادى يا محمد. فما ذكرت ذلك اليوم وترك نصرته في تلك الحال وأنا مشرك لا أؤمن بالله العظيم إلا ظننت أن الله عز وجل لا يغفر لي بذلك ذنبي أبدا. قال فتصيبني تلك الغمزة. فقال عمر
alhamdulillah alladzi lam yufayil firasati fab'asa ilaihi bi 1000 dinarin wa qala ista'in biha ala amrik faqalat imra'atu alhamdulillah alladzi aghnana an khidmatik faqala laha fahal laki fi khairin min dhalik ندفعها إلى من يأتينا بها أحوج ما تكون إليها قالت نعم فدعا رجلا من أهل بيته يسيق به فصررها سرارا ثم قال انطلق بهذه إلى أرملة علي فلان وإلى يتيم علي فلان وإلى مسكين علي فلان وإلى مبتلى علي فلان فبقي منها جحيبة فقال أنفق هذه ثم عاد إلى عمله فقالت ألا تشتري لنا خادما ما فعل ذلك المال قال sayatiki akhraja ma taqulina. Masya Allah. Ini kisahnya Sa'id bin Amir bin Hizyam al-Jumahi. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab Hilyah dari Khalid bin Ma'dan. Dia berkata, telah melantik pada kami Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan gubernur yang bernama Sa'id bin Amir bin Hizyam al-Jumahi radhiyallahu anhu. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tiba di Himsah, Umar berkata, wahai ahli Himsah, bagaimana keadaan kalian dengan gubernur yang aku utus kepada kalian? Maka rakyat Himsah mengadu tentang gubernur yang diutus oleh Umar bin Khattab, itu Sa'id bin Hizyam tadi. Dan rakyat Himsah, ahli Himsah, dia mengadukan kuat memang mengadu pada mengenai tentang gubernur mereka, sampai mereka dikatakan julukannya itu kufah kecil dengan sebab kritisnya mereka itu dengan pimpinan mereka. Mereka berkata, kami akan mengadukan 4 hal. Yang pertama, yang mana Sa'id bin Amir al-Hizyam al-Jumahi tadi ini, dia tidak keluar kepada kami sehingga matahari sudah tinggi, siang sudah siang gitu. Masih kuat terlambat. Kalau zaman sekarang mungkin lambat masuk kantor. Umar berkata, oh, ini perkara yang besar ini. Lalu apa lagi yang kamu akan adukan? Rakyat Himsah berkata, dia tidak menyukai satu orang pun datang kepadanya pada malam hari. Umar juga berkata, ini juga perkara yang besar ini. Apalagi yang akan kalian adukan? Rakyat Himsah berkata lagi, ada satu hari di dalam 1 bulan, dan 1 hari, yang mana dia tidak keluar kepada kami, tidak mendatangi kami, tidak masuk kantor kepada saya. Umar berkata, ini juga perkara yang besar ini, masalah besar ini.
apalagi yang kalian akan adukan? Mereka berkata, ya, setelah seminggu atau 10 hari ini gubernur ini Said ini dia kuat pingsan sampai seolah-olah akan didatangi oleh kematiannya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Umar bin Khattab mengumpulkan, mempertemukan antara kaum Himsah tadi dengan gubernurnya yang diutus oleh Umar. Umar berdoa kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau kalahkan aku mengenai aduannya rakyat Himsah tentang gubernur mereka. Maksudnya ya Allah, jangan kau jadikan saya ini salah pilih, begitu loh bahasanya, salah memilih gubernur. Lalu Umar berkata, apa yang kalian akan adukan mengenai tentang gubernur kalian? Rakyat Himsah itu mengeluh sama seperti tadi, yang mana dia tidak keluar kepada kami, tidak mendatangi kami kecuali matahari sudah siang hari, sering terlambat. Lalu Umar berkata, apa yang kau akan jawab wahai Said? Said menjawab, demi Allah, sesungguhnya aku tidak suka menceritakannya. Namun sekarang keadaannya telah mendesak. Aku tidak memiliki satu khadim, satu hamba sahaya pun yang membantuku untuk membuat roti. Maka aku tumbuk gandum sendiri dan membuat roti sendiri, adonan sendiri. Setelah jadi, kemudian aku berwudu, baru aku menjumpai mereka. Nggak ada khodim, nggak punya khodim untuk membuat roti. Lalu Umar berkata lagi, apa yang kalian adukan lagi tentang gubernur kalian? Maka rakyat Himsah tadi mengadu yang kedua, yang mana gubernurnya ini Said ini dia tidak suka satu orang pun datang kepadanya pada malam hari. Umar berkata, apa yang engkau akan jawab wahai Said? Maka gubernurnya itu menjawab, sesungguhnya aku juga tidak mau tidak suka menceritakannya ini. Sungguhnya aku telah menjadikan siang hariku ini khusus untuk berkhidmat kepada mereka. Dan aku jadikan malam hari ini untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Umar berkata, apa lagi yang kalian akan adukan? Wahai rakyat Himsah. Mereka menjawab, sungguhnya ada dalam 1 bulan itu 1 hari yang mana gubernur ini tidak keluar kepada mereka, tidak masuk kantor sama sekali. Kalau bahasanya tidak masuk kantor kalau zaman sekarang mungkin. Lalu Umar berkata kepada Said, apa yang engkau akan jawab? Said menjawab, aku tidak memiliki hamba sahaya yang membantuku untuk mencuci pakaianku, dan aku tidak memiliki pakaian yang lain untuk menggantinya. Maka dia cuci sendiri, dia jemur, nunggu kering. Setelah kering, dipakai ulang, kemudian baru dia keluar untuk menemui rakyatnya tersebut. Mana itu
hari sudah akhir siang sore hari kan. Proses tadi itu sampai sore hari. Lalu Umar berkata lagi, apa yang kalian akan adukan tentang gubernur kalian? Maka rakyat Himsah mengeluhkan lagi, yang mana setelah 7 hari, setelah 1 minggu ataupun 10 hari, ya ini dia kuat pingsan, tidak sadarkan diri. Lalu Umar berkata, apa yang kau akan jawab, wahai Sa'id? Sa'id menjawab, aku telah menyaksikan Khubayb al-Ansari radhiyallahu anhu, dia disiksa di Mekah oleh orang kafir Quraisy, oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga dagingnya itu telah dikelupas, kulitnya telah dikelupas dari dagingnya. Kemudian dia dibawa di satu tiang, dan kafir Quraisy itu berkata kepada Khubayb al-Ansari tadi, apakah kamu suka seandainya Muhammad menggantikan posisi kamu di sini? Maka Sa'id berkata, demi Allah, aku tidak suka. Aku bersenang-senang berkumpul kepada keluargaku, istri dan anak-anakku, sedangkan Nabi Muhammad menggantikan posisiku di sini. Dan aku tidak rindu Nabi Muhammad menderita walaupun hanya tertusuk duri sekalipun. Lalu dia berteriak, memanggil, ya Muhammad, saking cintanya. Ketika aku mengingat perkara itu pada hari itu, dan aku tidak bisa menolongnya, tidak bisa menolong Sa'id bin Khubayb al-Ansari tadi. Padahal ketika itu aku masih dalam keadaan musyrik, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan tindakannya dia tidak bisa menolong tadi itu, dia menyangka perbuatannya itu tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab mengingat itulah dia sering pingsan, tidak sadarkan diri karena teringat dosa-dosanya. Maka Umar berkata, alhamdulillah, itu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak menyalahkan, yang tidak mengalahkan aku dengan firasatku. Dia memuji kepada Allah, ya, maksudnya Allah ini tidak, Umar tidak salah pilih tentang gubernurnya. Maka dengan khidmatnya Sa'id, dengan jujurnya tadi, maka Umar mengirim 1000 dinar kepada Sa'id bin Amir al-Hizam al-Jumahi tadi. Dikirim 1000 dinar untuk memenuhi kebutuhannya dalam kehidupan ini. Maka istrinya berkata, alhamdulillah yang telah mencukupkan kami dengan asbab khidmatnya engkau. 1000 dinar. 1 dinar itu 4,4 dinar, gram emas, 4,25 gram emas, 4/4 gram emas. Nah, ini dikirim 1000 dinar, dikali itu 1000 dikali 4.500, 25 gram emas. Harganya sekarang berapa? 1 gram 900-an, 800 kali 800 berapa itu? Hitung sendiri ya.
Umar ngirim uang sebanyak itu kepada Sa'id untuk memenuhi kebutuhan Sa'id. Istrinya senang, ya alhamdulillah Allah telah mencukupkan kita dengan asbab khidmat engkau ini katanya. Lalu Sa'id berkata kepada istrinya, apakah engkau ingin, apakah engkau suka perkara yang lebih baik daripada ini? Istrinya menjawab, ya. Maka Sa'id memanggil salah seorang dari ahli keluarganya, lalu memerintahkan kepada keluarganya tadi itu, seorang tadi itu, untuk membagi-bagikan uang ini kepada ahli fulan, ya, keluarganya si fulan, yatim, kepada anak-anak yatim, ahli si fulan, bapaknya meninggal di medan perang, dan memberikan kepada miskin dari ahli fulan, memberikan kepada orang-orang yang sakit dari ahli si fulan. Dibagikan, sisalah tinggal satu keping ya. 1 dinar. 1 dinar. Maka saya berkata, yang ini engkau infakkan juga kan, habiskan saja. Tinggal 1 keping, habiskan saja ini, diinfakkan juga. Kemudian Sa'id langsung melakukan kegiatan rutinnya, berkeliling memantau rakyatnya. Lalu istrinya berkata, apakah engkau tidak membeli khadim dari uang tersebut? Apa yang kamu lakukan dengan uang itu? Sa'id menjawab kepada istrinya, akan datang satu masa yang mana engkau lebih membutuhkan uang-uang itu daripada hari ini. Mana akan datang engkau lebih membutuhkannya itu daripada saat ini. Masya Allah. Itulah dimakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan dongeng, ini kisah nyata dari salah sebagian kecil sahabatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak yang kisahnya lebih ajib-ajib lagi. Ini wujud daripada ketakwaan dari salah satu sahabat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sangat takut kepada Allah, sehingga mereka bisa berbuat perkara yang seperti itu, Masya Allah. Dan juga sahabat tidak terkesan dengan suasana keadaan, tidak terkesan dengan harta benda yang datang kepadanya, tidak terkesan. Dia tawajuh hatinya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengharap pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga harus belajar seperti itu, ya. Jangan terkesan kepada suasana keadaan. Keadaan sekarang lagi, suasana orang lalai, kita ikut-ikut lalai. Kalau mati ini bahaya. Sekarang lagi rame-rame yang ditangkap, ikut-ikutan, bahaya ini. Maka kalau ada orang yang punya sifat seperti itu, pengen tahu gitu, ada keramaian, pengen tahu. Ini bahaya ketika Dajjal datang nanti. Kenapa? Karena Dajjal datang tuh orang-orang kumpul semua. Dan orang yang datang sama Dajjal ya rata-rata jadi pengikut Dajjal gitu. Dajjal bisa ini, bisa itu, bisa itu. Tanah yang tandus jadi subur, tanah yang subur jadi tandus. Tangan kanannya ada api, tangan kirinya ada air, dari tangannya mengeluarkan gandum dan lain sebagainya. Pokoknya ada kehebatan sehingga orang-orang berbondong-bondong hadir menyaksikan. Dan rata-rata pulang dari situ sudah yakin bahwa Dajjal betul-betul Tuhan. Makanya ini kita latihan, jangan terkesan dengan suasana. Kata Habib Munzir, bahkan Habib Munzir almarhum itu pimpinan Majelis Rasulullah ya. Saat tahun baru ini maksiat besar akan terjadi.
Kenapa dikatakan maksiat besar? Kalau yang buat hanya orang-orang kafir, ini nggak jadi masalah. Ini yang meramaikannya karena orang Islam. Orang Islam yang meramaikan. Dan apa namanya? Pada zaman dahulu Rasulullah lagi sholat dilempari kotoran punggungnya oleh orang-orang kafir. Ini kalau zaman sekarang ini sama saja melempar kotoran di mukanya Rasulullah SAW. Umat Muhammad SAW tapi meramaikan acara yang bukan milik kita. Kalau kita latihan jangan terkesan dengan suasana keadaan di sekitar kita. Kita latihan, hati kita tata, tetap tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan begitu ajal menjemput kita dalam keadaan sudah siap, hati kita, iman kita sudah mantap sehingga kita mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir hayatnya mampu mengucapkan la ilaha illallah, pasti dia masuk surga. Kalau sama-sama ambil bagian insyaallah. Sama-sama niat insyaallah ya. Insyaallah. Doa insyaallah. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana kama yanbaghi lil jalali wajhikal azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin fi kulli lamhatin wa nafasin adadi kulli ma'lumin. Ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin. Ya Rahim masakin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Amin. Baik dosa yang besar ataupun dosa yang kecil ya Allah. Baik dosa yang disengaja ataupun yang tidak disengaja ya Allah. Baik dosa yang sudah lama ataupun yang baru kami buat ya Allah. Baik dosa yang kami sadari ataupun tidak kami sadari ya Allah. Ya Allah, kami sangat berhajat dengan ampunan-Mu ya Allah. Tanpa ampunan-Mu ya Allah, kami akan celaka ya Allah. Tanpa ampunan-Mu ya Allah, kami akan terlunta-lunta di kehidupan akhirat yang selama-lamanya ya Allah. Ya Allah, kami tidak sanggup menerima beban siksa Engkau ya Allah di akhirat kelak ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah pula dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka telah menyayangi diri kami sejak diri kami masih kecil ya Allah. Ya Allah, orang tua kami sering buat khilaf ya Allah. Kami sadar ya Allah, orang tua kami sering buat khilaf ya Allah. Kadang dia meninggalkan sholat dan dia mencari nafkah untuk membesarkan kami ya Allah. Ya Allah, kami di anak-anak mereka ya Allah, mengangkat kedua tangan kami di hadapan Engkau ya Allah untuk memohon ampun untuk kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkanlah kesalahan, kekhilafan yang telah dibuat oleh kedua orang tua kami. Sayangilah mereka ya Allah. Ya Allah, di antara kami ada orang tuanya telah wafat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah tempat yang mulia di sisi Engkau ya Allah, dan di surga Firdaus ya Allah. Ampunkanlah kesalahannya, kehilafannya, terimalah segala amal-amal baiknya ya Allah. Ya Allah, dan di antara kami ada orang tua yang masih hidup ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah iman yang ada dalam hatinya ya Allah. Gunakanlah sisa umurnya untuk pengabdian kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, kuatkanlah iman dalam hatinya sehingga ketika ajal menjemputnya mereka mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa, khilafan, masyayikh dan guru-guru kami ya Allah. Mereka telah banyak meluangkan waktu untuk kami ya Allah. Bagaimana kami bisa bahagia di akhirat ya Allah. Ya Allah, terimalah amal baik mereka ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa istri dan anak-anak kami ya Allah. Ampunkanlah dosa teman-teman seperjuangan kami ya Allah. Ampunkanlah dosa umat Islam di seluruh alam ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau campakkan kami dari usaha dakwah ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkanlah iman yang ada dalam hati kami ya Allah. Kuatkanlah iman yang dalam hati kami ya Allah, sehingga kami mati bisa mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, janganlah Kau pandang kekhilafan, kesalahan kami ya Allah. Tapi pandanglah pengorbanan kami walaupun masih jauh daripada pengorbanan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ya Allah.
Ya Allah, gunakanlah harta diri waktu kami untuk agama Engkau ya Allah. Amin. Seperti mana Engkau telah menggunakan harta diri waktunya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, sehingga mereka masih berjalan di dunia. Engkau telah putuskan Engkau ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, kami juga sangat berhajat dengan keridhaan Engkau ya Allah. Keridhaan adalah segala-galanya bagi kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah keridhaan kepada kami ya Allah. Ya Allah, kami tidak pandai berdoa ya Allah. Apa yang diminta oleh Nabi-Mu itulah yang kami minta. Apa yang ditolak oleh Nabi-Mu itulah yang kami tolak pula ya Allah. Sebenarnya masih banyak hajat-hajat kami yang masih terbenam dalam hati kami ya Allah. Belum terucap dari doa ini ya Allah, karena terhijabnya hati kami dengan keduniaan ini. Ya Allah, tapi kami sangat yakin bahwa Engkau Maha mengetahui seluruh hajat-hajat kami, baik hajat-hajat di dunia, lebih-lebih lagi hajat di akhirat ya Allah. Maka kabulkanlah seluruh hajat-hajat kami ya Allah. Hajat di dunia, lebih-lebih hajat di akhirat ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.